Saudara, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, kata membunuh yang dipakai di dalam perintah Allah ini adalah ratsah, yang artinya membunuh dengan maksud jahat. Bukan sesuatu yang seperti kecelakaan, lalu kemudian terjadi kematian, bukan. Tetapi kata yang dipakai adalah menggambarkan sebuah tindakan pembunuhan yang disengaja dan melawan hukum yang berlaku pada waktu itu. Saudara, ini maka tidak mencakup pembunuhan dalam konteks peperangan. Ini juga tidak mencakup pembunuhan dalam konteks hukuman mati berdasarkan hukum yang sah. Fokus dari perintah ini adalah melarang tindakan yang secara sadar menghilangkan nyawa orang lain karena kebencian, karena dendam, atau karena ada niat jahat. Mengapa? Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Maka Allah tidak mau sesama ciptaan menghina gambar dan rupa Allah, termasuk di dalamnya adalah dengan menyakiti dan menghilangkan ciptaan yang adalah gambar dan rupa Allah tersebut. Tapi saudara, di sisi lain, perintah ini bukan saja melarang jangan membunuh, tapi perintah ini juga memanggil kita untuk melindungi dan memelihara kehidupan sesama kita. Maka ini termasuk juga Allah ingin kita secara aktif menolong orang yang terluka, menjaga keselamatan orang di sekitar dengan tidak sembrono melakukan sebuah tindakan, memperjuangkan hak hidup mereka yang lemah dan yang tidak mampu bersuara, seperti anak-anak yatim piatu yang diperjualbelikan, seperti orang miskin yang ditindas, atau bahkan orang lanjut usia yang sengaja diberikan suntikan kematian, atau juga janin dalam kandungan. So, dalam perintah ini kita diminta untuk sungguh-sungguh menghargai kehidupan dari sesama kita. Di waktu yang sama, Allah juga ingin kita secara aktif memelihara dan menghargai kehidupan kita sendiri yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga kita dipanggil, saudara, untuk juga menjaga kesehatan tubuh. Kita dipanggil juga untuk menjaga kesehatan jiwa, emosional kita, dan termasuk menjaga spiritualitas kita, kesehatan rohani kita di hadapan Tuhan. Allah ingin, saudara, kita menghargai kehidupan yang Dia berikan dengan tidak menyakiti diri kita sendiri melalui melakukan hal-hal yang membuat kita kecanduan, hal-hal yang membuat kita lalai dalam menjaga kesehatan, atau bahkan tindakan yang akhirnya menghilangkan nyawa kita. Menariknya, dalam perjanjian baru, Yesus memperluas definisi perintah ini, saudara. Dalam khotbah di bukit di Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22, Tuhan Yesus kemudian mengajarkan bahwa membunuh bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga sikap hati yang penuh dengan kebencian, penghinaan, amarah yang tak terkendalikan. Itulah sebabnya, saudara, perintah jangan membunuh ini bukan sekedar masalah fisik, tetapi lebih kepada masalah hati. Ketika hati kita kehilangan kasih Allah, ketika hati kita lebih dipenuhi dengan kebencian, saudara, maka di waktu itulah saudara dan saya sudah melanggar perintah ini. Saudara, pada waktu kita merenungkan hal ini, bukankah sangat sulit untuk kita mengerjakan perintah ini dalam versi yang Yesus ajarkan kepada kita? Tapi puji syukur kepada Tuhan, saudara. Di tengah kesulitan untuk menjaga hati tersebut, Yesus sudah mencurahkan anugerahnya bagi kita. Kristus telah menggenapi perintah ke-6 ini. Karena Dia bukan saja menolak membunuh orang-orang yang menjahati Dia, tapi Dia juga memberikan hidupnya untuk membebaskan mereka yang berdosa dan kita yang termasuk di dalamnya, sehingga kita lepas dari kematian itu sendiri. Dan di dalam pengorbanan Kristus itulah saudara dan saya mengalami penggenapan hukum yang ke-6 ini. Dan di dalam apa yang Kristus kerjakan itu, perjuangan kita untuk tidak membunuh secara fisik, perjuangan kita untuk tidak membunuh secara emosional, secara karakter orang-orang di sekitar kita, kita mampu lakukan
karena Kristus yang menjadi kekuatan buat kita. Dialah yang sanggup menolong kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk membalas penghinaan dengan pengampunan. Di dalam pertolongan Roh Kudus yang ada di hati kita. Saudara, biarlah perintah ini kembali mengingatkan kita. Kita mengerjakannya, membalas kejahatan dengan kebaikan di dalam anugerah dari Kristus.